Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur mari kita panjatkan bersama kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai pada kesempatan kali ini kita sekalian masih diberi kesehatan serta tentunya masih diberi kesempatan untuk kita dapat menjalankan salah satu perintah agama, yaitu menuntut ilmu. Dan seperti biasa, sebelum kita saling berbagi ilmu, marilah kita awali pertemuan pada kali ini dengan membaca doa bersama. Kita bersama-sama berdoa memohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga apa yang telah kita dapatkan selama ini serta apa yang akan kita dapatkan nanti senantiasa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk diri kita, keluarga, agama, bangsa dan negara. Dan semoga segala hajat kebaikan yang kita miliki diberi kemudahan dan akhirnya dikabulkan serta mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi as-salihah al-Fatihah. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, pada kesempatan kali ini izinkan saya menyampaikan sedikit materi terkait dengan filsafat ilmu, yaitu kita bicara definisi, ruang lingkup, dan kemudian substansi. Jadi setelah pertemuan sebelumnya kita sudah bicara filsafat secara garis besar, jadi secara umum bahwa filsafat itu berpikir mendalam, radikal, atau kalau bahasa milenialnya sekarang itu ya berpikir ngepoin banyak hal, tapi kepo yang tidak sekedar kepo tapi kepo yang mendalam. Jadi filsafat adalah bertanya yang kemudian ketika sudah ada jawabannya itu ditanyakan lagi. Jadi filsafat itu tidak ada kata selesai, karena begitu jawaban ditemukan maka jawaban itu dipertanyakan lagi dan lagi. Nah, maka untuk hari ini, untuk kesempatan kali ini saya akan memfokuskan kajiannya terkait filsafat ilmu. Termasuk nanti juga saya akan sampaikan beda enggak sih filsafat ilmu dengan ilmu filsafat. Jadi terkadang istilah dari kesalahan memaknai istilah itu bisa berakibat pada kesalahan pada tindakan. Jadi jangan sampai kemudian kita rancu terhadap definisi istilah, kemudian kita dibuat bingung. Ini maksudnya apa filsafat ilmu dengan ilmu filsafat? Jangan-jangan pemahaman kita selama ini yang menganggap dua istilah ini sama itu memang tidak tepat. Jadi filsafat ilmu dan ilmu filsafat sangat berbeda. Oke, langsung saja. Definisi dari filsafat ilmu, saya mengutip pendapat John Rawls ya, yang dikutip dalam buku The Yang tahun 2009. Filsafat ilmu adalah menjawab bagaimana ilmu harus dilakukan. Filsafat ilmu sebagai dasar suatu patokan tingkat kedua dan disiplin tingkat kedua. Disiplin tingkat pertama berupa penjelasan deskripsi yang sifatnya eksplorasi tentang fakta, dan ini merupakan tugas ilmu. Jadi kita sepakat bahwa filsafat itu kepo. Nah, kalau filsafat ilmu berarti ngipoin bangunan ilmu yang sudah jadi. Jadi ibaratnya ilmu itu sebuah bangunan, maka kita mengkritisi bangunannya. Jadi kalau kita lihat rumah, maka yang kita kritisi adalah rumah yang sudah jadi, bukan bagaimana cara membuat rumah. Jadi sekali lagi, filsafat ilmu adalah ngepoin ilmu yang sudah jadi. Jadi ada satu bangunan sudah jadi, itu kita kepoin. Ada satu keilmuan ekonomi, ilmu ekonomi. Maka filsafat ilmu masuk ke bagaimana mengkritisi keilmuan yang sudah ada. Ada bangunan, jadi saya mengambil contoh bangunan saja. Ada rumah sudah jadi, kemudian ya kritisi, Pak, kenapa kok Bapak membangun rumahnya menghadap ke utara? Kenapa lebih jendelanya diberi porsi yang lebih banyak? Kenapa ini? Nah, itu filsafat ilmu itu bicaranya di situ.
Jadi ini sederhananya begini, tabel tingkat patokan ilmu dan filsafat ilmu. Yang perlu diperhatikan di sini ada fakta, penjelasan fakta, analisis prosedur dan logika penjelasan ilmiah. Ada fakta. Kemarin saya mengambil contoh begini, ketika saya tanya, saya bawa pulpen, kemudian saya tanyakan ke kalian, apa ini? Kemudian kalian menjawab ballpoint. Dalam taraf ini memang ada fakta terkait ballpoint. Faktanya ada. Kemudian ballpoint, jadi ibaratnya ini ballpoint. Ballpoint ini kemudian dijelaskan oleh ilmu. Ilmu membuat ballpoint. Jadi ada fakta dijelaskan. Ketika fakta ini dijelaskan, maka dia masuk disiplin ilmu. Atau semisal begini, kita tahu bahwa tumbuhan itu hijau. Faktanya memang daun dari tumbuhan itu hijau. Kemudian kita tanya kenapa daun itu hijau, maka fakta ini dijelaskan bahwa oh ternyata daun hijau itu karena ada zat apa, zat klorofil, kemudian atau apalah itu. Menjelaskan tentang hijaunya daun itu masuk pada konsep ilmu. Jadi ilmu adalah penjelasan dari fakta dengan menggunakan disiplin keilmuan yang sudah kita bicarakan kemarin. Harus ada statistik, intinya ada banyak hal yang kemudian menjadikan ilmu itu diterima di kalangan luas oleh banyak orang. Jadi ada fakta, misal ada hujan itu fakta. Tapi bagaimana kemudian menjelaskan fakta dari hujan itu adalah menggunakan ilmu. Nah, ketika ada bangunan ilmu kemudian dikritisi, maka dia masuknya filsafat ilmu. Jadi filsafat ilmu adalah mengkritisi prosedur dari ilmu. Saya ambilkan contoh lagi. Kalian masih ingat beberapa tahun yang lalu ada kasus tentang kopi sianida. Bahkan kemudian persidangannya itu disiarkan setiap hari, ditampilkan di televisi setiap hari. Nah, dari sini saya ambilkan contoh bagaimana filsafat ilmu itu bekerja. Jadi saat itu Jessica sebagai tersangka itu kemudian singkat cerita ketika persidangan jaksa penuntut umum JPU itu menghadirkan seorang psikolog, ahli psikologi JPU. Jadi ada jaksa penuntut umum menghadirkan saksi ahli yaitu seorang psikolog. Seorang psikolog ini dia menjelaskan fakta terkait kejiwaan dari Jessica. Jadi ingat, JPU ini posisinya nanti ada di level 1. Ibaratnya di sini. Jadi JPU ini kemudian mengatakan bahwa secara kejiwaan Jessica itu sehat, bla 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 bla. Jadi di sini ada Jessica, kemudian dijelaskan oleh psikolog pertama. Di hari kemudian ada psikolog lain yang didatangkan oleh terdakwa, pengacara terdakwa. Yang di situ, jadi psikolog yang kedua itu bukan lagi bicara tentang Jessica, tapi mengkritisi tentang kesimpulan yang dibuat oleh psikolog pertama. Jadi ini enaknya memang pakai papan tulis kemudian saya jelaskan. Tapi yang pasti begitu. Jadi filsafat ilmu ada di level kedua, di mana level 1 itu ilmu menjelaskan fakta. Ketika fakta itu sudah dijelaskan, maka kemudian kita masih perlu mengkritisi, yaitu bagaimana kesimpulan itu dibuat. Atau nanti misalnya skripsi, kalian mengambil data, ada fakta, kemudian dalam bentuk data, kemudian Anda ambil data itu, kalian analisa, kemudian Anda berikan jadi menjelaskan fakta. Ini skripsi Anda di sini.
Nah, kemudian ketika sidang skripsi, dosen akan mengambil posisi dalam filsafat ilmu, sebagai filsafat ilmu. Jadi skripsi yang sudah Anda bawa itu kemudian dikritisi. Mas, kenapa kok kamu mengambil penelitian ini? Caramu mengambil data bagaimana? Jadi bukan lagi bicara tentang di situ ada apa, bukan lagi bicara fakta, tapi bicara bagaimana kalian menjelaskan fakta. Jadi filsafat ilmu di situ sudah ada bangunan yang jadi, ilmu yang sudah jadi, kemudian dikritisi. Makanya dikatakan filsafat ilmu, ngepoin ilmu. Jadi awalnya fakta, kemudian dijelaskan oleh ilmu. Ketika sudah jadi ilmu ini kemudian dikritisi lagi. Ilmu ini benar apa enggak? Jangan-jangan ilmu ini berasal dari sumbernya bukan berasal dari penelitian, tapi berdasarkan dari mimpi atau dari hayalan. Jadi itu saya harap bisa dipahami ya untuk yang kali ini. Nah, jadi filsafat ilmu itu membahas dan mengevaluasi metode-metode pemikiran ilmiah serta mencoba menemukan dan pentingnya upaya ilmiah sebagai satu keseluruhan. Jadi filsafat ini membahas mengevaluasi metode yang digunakan dalam ilmu. Ibarat tadilah rumah. Itu filsafat ilmu posisinya begini. Dia mengkritisi, ini rumahnya dari apa Pak? Kenapa kok begini? Kenapa begini? Sama halnya nanti ketika kalian ada di mata kuliah yang lain, sesuai dengan prodi, itu Anda akan bertanya, ini maksudnya apa? Ini kenapa? Teori ini begini, kenapa begini, kenapa begini, kenapa begini? Jadi filsafat ilmu adalah di situ ada ilmu yang sudah jadi, terserah entah itu ilmu psikologi, ilmu ekonomi, ilmu pendidikan, atau ilmu sosial, ilmu antropologi. Itu levelnya 1. Tapi ketika kemudian ilmu itu dikritisi, dia masuk kepada level 2, yaitu apa yang dikritisi? Ya metode pemikirannya. Kemudian bagaimana kesimpulan dibuat. Jadi itu. Kemudian Cornelius Benjamin, cabang pengetahuan filsafat yang merupakan telah semacam ilmu khususnya statusnya kurang umum cuma dan intelektual. Jadi secara substansi itu tadi filsafat ilmu adalah mengkritisi bangunan keilmuan yang sudah jadi. Adapun prosedurnya akan kita bicarakan di masih 11 pertemuan lagi. Tapi yang pasti harus diingat adalah filsafat ilmu adalah ngepoin keilmuan yang sudah jadi. Dia bukan bermaksud membuat ilmu baru, tapi ilmu yang sudah ada kemudian dikritisi. Kenapa Pak ilmu harus dikritisi? Kemarin sudah saya singgung berkali-kali bahwa ketika ada kritik itu akan ada potensi untuk berkembang. Ilmu kalau dibiarkan saja tanpa ada daya kritis, itu sampai kapanpun dia akan begitu-begitu saja. Maka keilmuan yang sudah jadi biarkan kemudian ditangani oleh filsafat ilmu, di mana filsafat ilmu memastikan metode-metode yang digunakan di dalam mengambil kesimpulan tadi memang benar-benar valid, atau jika pun tidak valid maka filsafat ilmu akan mengatakan tidak valid. Jadi sesederhana itu sebenarnya yang perlu diperhatikan. Yang perlu diperhatikan terkait dengan apa itu filsafat ilmu adalah suatu telah kritis terhadap metode yang digunakan oleh ilmu tertentu. Itu tadi, kalau kita bangun rumah, itu yang ditanyakan, ini cara bangunnya bagaimana? Bahannya apa? Kuat apa enggak? Jangan-jangan ini bagus tapi bahannya tidak kurang bagus. Jadi filsafat ilmu kemudian upaya untuk mencari kejelasan mengenai dasar-dasar konsep mengenai ilmu dan upaya untuk membuka tabir dasar-dasar keempirisan, kerasionalan dan kepragmatisan. Jadi filsafat ilmu itu memberi penjelasan secara detail. Jadi aspeknya itu kemudian jadi mendetailkan, mencari tahu secara detail terkait ilmu yang ada tadi. Apakah ilmu ini memang sudah valid datanya, kemudian kriteria yang membawa ilmu itu apakah juga kredibel. Jadi semuanya
dikritisi di situ. Kemudian studi gabungan yang terdiri atas beberapa studi yang beraneka macam yang ditunjukkan untuk menawarkan batas dan garis mengenai ilmu tertentu. Jadi filsafat ilmu itu kemudian memberi penegasan terhadap satu bidang keilmuan. Jadi terkadang keilmuan itu terlalu lebar sehingga kita agak bingung atau ada materi yang tumpang tindih. Jadi filsafat ilmu sekali lagi sederhananya tadi yang saya sampaikan. Jadi kalian harus bisa menjelaskan filsafat ilmu itu ngepoin ilmu itu bangunan yang sudah jadi kemudian dikritisi. Kenapa harus dikritisi? Ya karena tadi kalau kita sudah bangun rumah kemudian kita tampilkan atau ada orang yang kemudian mengkritisi, ya kita akan oh iya ternyata seharusnya begini. Jadi daya kritis itu harus diimbangi dengan daya menerima. Menerima apa? Menerima sesuatu yang baru meskipun itu nampak berbeda. Jadi filsafat ilmu sekali lagi daya kritis terhadap keilmuan. Untuk apa ilmu itu harus dikritisi? Supaya bisa berkembang, karena segala sesuatu tidak akan bisa berkembang tanpa ada yang mengkritisi, apalagi terkait manusia. Jadi itu